tangannya dulu dong untuk Intan dan Mas Yasin di situ. Nah, kenapa sih kok Intan dan Mas Yasin? Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, kok tiba-tiba ada Bamet nih di tengah-tengah modest fashion. Jadi yang paling ganteng ya Mas Yasin. Kebetulan banyak saingan. Kenapa kita seneng banget kalau misalnya teman-teman pernah datang ke eventnya Modestock, kita sering banget sharing session sama lintas produk gitu. Karena dari situ tuh kita bisa belajar mindset, bisa belajar tentang strategi yang dilakukan sama bisnis-bisnis lain di lintas fashion gitu. Jadi di sini kita bakalan belajar tentang bagaimana Bamet bisa bersinergi sama brand-brand lain, bisa bersinergi memanfaatkan platformnya untuk bikin produk-produk lain. Nah, nanti kita akan kenalan lebih lanjut sama Mas Yasin. Dan kalau Intan dari Vanilla, siapa yang nggak tahu Vanilla Hijab ya? Nggak ada. Jadi semuanya pasti tahu Vanilla Hijab ya. Di sini kita juga bakalan ngobrol strateginya Vanilla yang kalau teman-teman kenal sama Intan kayaknya gaspol terus ya. Sampai kalau ada yang dengerin sesi podcastnya aku sama Intan, aku nanya Intan, kalau waktu kosong itu biasanya Intan ngapain sih? Ngapain ya? Kerja. Oke. Intan tuh suka nonton bioskop gitu nggak sih atau jalan-jalan kemana-mana? Mungkin ya scrolling, bikin konten, buat ide, kerja gitu. Kayaknya tuh nggak ada free time ya gitu. Jadi aku suka salut banget sama Intan yang benar-benar kayak 24 jam mendedikasikan waktunya untuk membesarkan Vanilla. Bener ya? Betul, betul. Oke, kita langsung kenalan dulu. Mas Yasin apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Intan juga? Alhamdulillah. Seneng nih mama datang sini. Iya. Kita mau ada slide ya. Slide ini untuk menjelaskan tentang Bamet Healthcare Group. Nah, yang aku tahu tuh ada Bamet Klinik ya. Tapi sekarang ternyata ada Bamet Healthcare Group. Ini apa nih? Head company-nya? Iya, jadi oh ya sapa dulu ya, jangan langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam kenal, saya Yasin. Kebetulan di sini diundang sama Hana untuk ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat karena dalam kami menjalankan Bamet juga itu banyak sekali mendapatkan inspirasi atau cara-cara tertentu untuk melakukan hal tertentu dari seperti ini gitu. Kebetulan saya nggak punya latar belakang bisnis, nggak punya sekolah bisnis, nggak punya sekolah untuk merunning sebuah institusi atau perusahaan. Jadi ya modal kita benar-benar harus kita manfaatkan. Apa itu waktu ya? Jadi banyak bengongnya, yang daripada bengong kita mendingan lihat-lihat teman. Jadi emang nggak ada background sama sekali bisnis ya? Nggak ada background. Jadi hanya background beneran kesehatan aja, dokter kesehatan aja? Ya, dokter. Jadi latar belakangnya adalah dokter. Mungkin aku cerita sedikit aja latar belakangnya sebenarnya itu pada saat tahun ketiga keempat sekolah kedokteran ya, itu mulai ada kalau anak sekarang bilang keresahan ya. Tapi waktu itu belum ada istilah-istilah begitu, keresahan atau brand lokal gitu. Cuman waktu itu ada renungan lah. Kalau zaman dulu tuh dari dokter itu kan dalam tanda kutip dokter spesialis, nanti jadi senior habis itu udah gitu kan. Terus saya berpikir saya nggak mau kayak gitu. Ada nggak cara jalan lain untuk kami jadi seperti itu? Saya mau juga bekerja sebagai dokter, tapi saya juga mau punya wahana yang bisa juga jadi tempat teman-teman untuk berkarya gitu kan. Kira-kira itu ideologi seperti itu. Kalau mau ditelisik lebih idealisme lagi, ada keresahan juga karena itu era di mana industri kesehatan asing mulai masuk ke dalam negeri. Jadi kalau mungkin kita karena lihat, kita nggak di bidang itu kita nggak tahu sih. ya nggak tahu. Jadi melihat juga kalau nanti saya udah umur kepala 4 kepala 5 ya bentar lagi kejadian nih, itu kan 20 tahun yang lalu ya ceritanya. Itu saya akan ada di mana gitu. Dilihat, ditarik lebih tinggi lagi value-nya, ujung-ujungnya sebenarnya masyarakat nanti yang merasakan. Karena apa, semakin kapital masuk, industri kesehatan makin mahal, bikin gedung mahal-mahal canggih-canggih, yang bayar siapa sih? Konsumennya kan. Jadi itu keresahan kita, kayak kita harus mulai bangun sesuatu nih.
Tapi kan nggak mungkin jadi dokter senior tiba-tiba besoknya tahu punya klinik gitu. Maka itu waktu tahun keempat kelima 2004-2005 lah, saya mulai ngumpulin teman-teman, ngobrol dan lain-lain gitu. Nyata nggak gampang juga karena banyak yang nggak percaya. Jadi Bamet itu dimulai tahun berapa nih? Next 2010. 2010. 2010. Jadi akhirnya saya ketemu dua orang yang mungkin cukup gila gitu ya, cukup percaya sama saya. Tapi kita beda angkatan. Jadi saya dan Dr. Adi Mukti ini kalau teman-teman tahu semua kita beda angkatan. Dia lebih senior dari saya. Kalau yang satu lagi Dr. Audi istri saya, dia di bawahnya saya lagi. Jadi satu angkatan tuh udah 180 orang. Tapi karena kita tidak semudah itu untuk mencari partner gitu ya, untuk mewujudkan visi kita ya. 5 tahun kemudian setelah ide itu muncul baru kejadian dan ketemu partner yang insya Allah sih fix dan untuk lestari ya gitu. Jadi dari awal justru mencari partner ya. Iya. Oke. Di 2010 kemudian sampai kita jalan. Sekarang udah mau 13 tahun ya Agustus ini. Mungkin boleh di next aja. Waktu itu visi tadi ya kita pengen punya kontribusi untuk masyarakat yang lebih luas dari sendiri gitu. Waktu itu saya berpikir kalau saya praktek paling satu hari ngelayanin 20-30 orang ya. Tapi sekarang kalau dengan kita punya wahana yang besar, teman-teman bisa bekerja bersama, sehari bisa ratusan kita layani gitu kan. Jadi ya itu dalam rangka nyari berkah juga sih sebenarnya ya. Jadi dan saat itu kita melihatnya ada gap ya. Semua juga pasti merasakan ya layanan kesehatan di Indonesia itu banyak masalah gitu. Tapi nggak jarang juga atau nggak sedikit juga yang baik, yang bagus. Nah, kita coba pick satu persatu gitu. Untuk kita satukan di tempat kita. Misalnya dalam mengkurasi dokter itu benar-benar kita handpick. Kita cari, kita lihat supaya bisa visi yang sama, dokternya friendly, komunikatif, gitu ya, nyambung sama pasiennya, gitu, terbuka. Itu kan salah satu karakter yang sangat diinginkan konsumen kesehatan di Indonesia kan, dokternya itu dekat sama pasien gitu misalnya. Komunikatif. Jadi kita ambil satu persatu nilainya, boleh lanjut lagi dan nyata berkembang meskipun butuh waktu lama ya untuk bisa diterima ya. Jadi kita di tahun 2011 1 tahun setelah launching klinik pertama itu kita ada kesempatan untuk membuka klinik satu lagi ya. Nah, dalam 2 klinik inilah kita belajar betul-betul menemukan ramuan, baik itu ramuan produk maupun ramuan cara pengelolaan yang betul-betul tahan banting gitu ya. Sehingga kita baru buka lagi itu sekitar 2015-16 ya. Jadi itu inkubasi cukup lama dan lanjut mungkin sekarang juga belum terlalu menggelegar banget, kita baru mau launching klinik kita yang ke-9 di Tebet ya. Boleh lanjut? Bisa dibilang berarti 5 tahun pertama tuh justru kayak mencari formula yang tepat gitu ya. Iya, ada mencari formula, ada ditipu orang. Cukup banyak yang terjadi di 5 tahun pertama itu, ada keinginan untuk ingin ditutup juga gitu kan. Jadi kayaknya itu umum ya, kayak pernikahan 5 tahun pertama itu adalah masa-masa adaptasi yang berat ya. Sebenarnya kalau kita 2024 kita akan mulai merambah ke cabang di luar Jakarta lagi ya. Karena tertunda pandemi sebetulnya. Karena pada saat pandemi mobilisasi sangat lanjut aja. Ini sekarang kita punya layanan tersedia itu ada layanan dokter spesialis kulit, spesialis anak, spesialis kandungan, dokter gigi ya. Dan kita mau menjelma sebagai sebuah grup yang bisa delivery layanan yang berkualitas gitu. Dan tidak lagi hanya membawa tagline kesehatan ya. Jadi kita sekarang masuk ke gaya hidup ya. Karena kita nggak bisa nyuruh orang sehat kalau dia tidak menyadari itu sebagai gaya hidup. Maka itu salah satu strategi kita adalah bagaimana mengenalkan layanan kesehatan sebagai sebuah gaya hidup bersama seluruh produk-produk pendukungnya. Selanjutnya boleh. Nah, maka itu kita menjelma lagi menjadi sebuah perusahaan yang juga mensupport berbagai kebutuhan gaya hidup masyarakat ya. Ini kemarin pandemi ya,
Mungkin ada beberapa teman yang punya pengalaman menggunakan produk-produk kita, itu yang mendampingi selama pandemi. Lanjut. Nah, dan ini menjelma sebagai Bamet Essentials yang nantinya akan terus menghadirkan produk-produk. Jadi ini awalnya Consumer. klinik yang goes retail dong. Iya, istilahnya mungkin begitu. Iya, retail karena nanti produk-produknya akan ada di banyak Betul. departemen store ya. Iya. Oke, Lanjut kalau lagi mungkin ini ada aplikasi telekonsultasi yang akan kita lancarkan ya. Jadi kalau melihat pandemi kemarin kita punya keterbatasan untuk menjangkau masyarakat, terus teknologi cepat sekali ya bergeraknya. Sehingga insya Allah dalam waktu dekat akan kita luncurkan untuk penyempurnaan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum kesampaian ketemu dokter Bamet gitu ya, secara online bisa menjangkau dulu gitu. Namanya Dokterku. Dan ini jelmaannya sebagai sebuah grup. Jadi mungkin menandakan setiap peluang-peluang itu kita gambarkan di situ, dan insya Allah tahun ini juga kita akan mulai masuk ke sport recovery and movement center gitu ya. Jadi karena kan sekarang olahraga juga menjadi gaya hidup dan kita mau support masyarakat juga, insya Allah sih gitu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Ya. dulu dong untuk Sama perjalanannya ada Bamet. F&B juga ya. F&B-nya Ada Bamet mulai Kitchen Bamet juga? Kitchen sama Kula Coffee House ya. Gitu. Wow, bermula dari klinik. Yang tadi katanya ada sebesar kamar kos, tadi yang kecil ya. Iya. Aku sendiri adalah pasiennya Bamet Klinik dari yang bentuknya masih imut-imut itu di Dharma Wangsa sih, sampai sekarang udah makin luas, makin luas, makin luas gitu, dan bisa terjangkau, bisa ke Pondok Indah, bisa ke Dharma Wangsa, jadi lebih banyak pilihan gitu. Wow, banyak banget sih. Itu berarti setiap ini sesuatu yang direncanakan apa along the way tiba-tiba gimana kalau kita bikin Bamet ini? Gimana kalau kita bikin ini? Itu journey-nya tuh gimana tuh melihat peluang itu? Ya, journey-nya itu sebenarnya awalnya kita lihat gap ya. Lihat gap. Saya mau tambah lagi cerita, layanan kesehatan yang bagus banyak, udah mulai banyak gitu saat itu. Tapi ada berbagai hal-hal yang menurut saya esensial itu menjadi ganjelan buat masyarakat yang butuh pelayanan yang kita mau gitu ya. Misalnya komunikasi dengan dokter, terus juga harga yang mungkin irasional ya. Saya ngomongnya irasional ya. Karena kalau Bamet itu visinya menghadirkan pelayanan kesehatan yang rasional ya. Karena kalau terjangkau itu bisa variatif ya, interpretasi mahal orang. atau murah itu variatif Ya, gitu. tapi kita coba menghadirkan irasional. Kenapa sih? Ya karena harus rasional gitu. Waktu saya sekolah, saya teman-teman saya lihat deh mau bikin praktek dokter kayak gimana sih gitu. Cuman segini istilahnya gitu kan. Terus kenapa dia harus charge segitu gitu? Itu kayak pikiran mungkin anak muda yang mempertanyakan aja. Kalau gitu sebenarnya kita bisa dong delivery service yang sama baiknya dengan harga yang lebih rasional sehingga bisa terjangkau dan lebih banyak dinikmati orang gitu kan. Nah, maka itu nilainya di situ. Terus kita punya lahan gitu ya, kita convert tadinya rumah gitu, kita rubah jadi klinik. Terus kita lancurkanlah berbagai macam layanan kesehatan. Awal tuh yang OB-GYN dulu. Di Meruya awalnya kita ada dokter spesialis kulit, ada spesialis gizi, ada akupunktur, ada dokter gigi, cukup variatif, cukup banyak. Dokter umum juga ada 24 jam, apotek dan lain-lain. Nah, dari situ kita belajar juga nih. Ternyata yang tadinya kita baca sebagai peluang itu hati-hati, itu sebenarnya bukan peluang, itu suatu challenge yang harus benar-benar dijalani gitu. Waktu itu kita gini, waktu itu masyarakat itu kalau mau dapat layanan yang bagus, premium terus rumah sakit lah zaman itu. Ya kan, kalau klinik itu jarang gitu kan. Akhirnya kita melihat peluang, oke dong di area itu nggak ada rumah sakit, agak jauh, klinik ada, kita pasang di situ, terus kita serve lah dengan layanan lengkap dan lain-lain. Setelah berjalan nggak ada yang datang gitu kan, pelan sekali laju. Kenapa? Karena ternyata kultur masyarakatnya belum berubah. Mereka biasa ke rumah sakit, mereka nggak akan ada klinik di situ gitu kan. Jadi di situ kita belajar. Terus di tahun kedua kita sempat mengalami musibah lah, jadi kita ada ditipu gitu ya. Ada kerugian, orang mengatasnamakan kita, terus melibatkan sejumlah uang sehingga mengakibatkan kita menjadi nama baik kita terganggu lah. Jadi orang nggak ada yang mau bikin bisnis sama kita, nggak ada yang mau bermitra. Perusahaan obat juga nggak mau jual obat ke kita karena kita dianggapnya berpotensi, karena kita ditipu sama salah satu karyawan kita saat itu, ratusan juta gitu kan.
Terus situlah momentum tutup aja kali ya gitu ya. Saya praktek aja di dokter biasa lagi deh gitu kan, nggak usah. Kerja lagi sama rumah sakit gitu Iya, ya. kerja rumah sakit untuk apa nih nambahin urusan aja gitu kan. Terus tapi begitu bangun pagi hari kita coba urai satu persatu gitu kan. Ternyata memang kita belajar dari pengalaman, oh layanan terlalu banyak, kita simplifikasi gitu kan. Sehingga kita fokus kepada hal-hal yang memang produknya kita develop dengan baik, yaitu skincare. Jadi skincare itu paling pertama sebenarnya. Skincare itu paling pertama dan objin agak belakangan sebenarnya. Karena saya masih sekolah waktu itu, belum bisa praktek. Jadi skincare paling pertama, dokter gigi sama dokter umum berjalan, tapi kita tajamin layanan-layanan yang kira-kira belum bisa dibutuhkan masyarakat secara urgent kita hentikan dulu. Jadi kita fokus sama kita memperbaiki secara internal nih, ada yang salah kan kalau misalnya bisa terjadi sesuatu gitu kan. Nah, jadi 4-5 tahun pertama itu tanpa terasa berjalan dan ya memang kita perlu nyebur lebih banyak aja gitu ya. Kalau kurang basah ya basahin lagi gitu sehingga kita bisa betul-betul lihat journey-nya bisnis kita itu dari awal sampai akhir dan dikorelasikan dengan journey-nya pasien dari awal sampai akhir gitu. Ini Terus, kalau mau kira-kira disamain gitu. sama fashion, biasanya tuh godaannya pengen jual produk macem-macem dulu gitu ya, bener nggak sih? Iya. Jadi pengennya bulan pertama atasan, bulan kedua kerudung, bulan ketiga padahal masih di tahun pertama gitu. Padahal Vanilla aja memulai spesifik kerudung dulu ya. Iya, spesifik kerudung. Jadi kalau belajar tadi dari Bamet juga simplify your product dulu ya di awal memulai usaha gitu. Jadi cari tahu strength-nya di mana ya. Nggak perlu kayak kesannya variasi produknya banyak dulu, tapi simplify dan fokus di situ. Bener ya Mas Yasin? Iya. Nah kalau dari Vanilla gimana tuh? Iya, yang kayak yang tadi Kak Hana bilang. Jadi belum menyapa juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Modest Talk, senang banget akhirnya berjodoh. Iya akhirnya berjodoh, ketahuan kan paling susah ini kalau WhatsApp Intan, di WhatsApp sekarang dibalas 4 hari kemudian. Gitu, jadi semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat buat semuanya. Kita sama-sama belajar di sini, nggak ada yang oh ini Vanilla udah lama nih atau udah sukses, nggak seperti sini. Kita sampai hari ini pun sama-sama belajar gitu. Balik lagi dari Kak Hana, emang dari awal kalau Vanilla kita dihijab sih spesifik Kerudung dulu ya. Terus karena jujur ya kita waktu itu kan aku sama Detina masih Kuliah gitu dan kita nggak punya basic fashion, bukan basic designer. Atina di minyak, aku di bisnis gitu ya. Waktu itu juga Atina belum berhijab waktu punya Vanilla gitu. Aku juga baru pakai hijab gitu waktu punya Vanilla. Jadi ya dijalaninnya itu sambil kalau dibilang Vanilla tuh bener-bener bonek ya kalau orang Surabaya gitu. Kebetulan emang kita orang Surabaya gitu, bondo nekat gitu. Jadi nggak ngerti, belajar ngerti gitu. Apa-apa kita tuh Google gitu. Kayak misalkan kayak panjang hijab tuh berapa lebarnya, bahannya apa, kita tuh datang tiap hari ke nongkrongnya kita tuh di Majestic atau di Tamrin City gitu. Pulang kuliah kita nanya, kita tuh malah belajarnya sama pedagang-pedagang gitu kayak ini bahannya apa sih Pak, apa namanya, cara jahitnya gimana, apa gitu. Kita spesifik jualan kerudung itu kalau nggak salah sampai 3 tahun. 3 tahun pertama kerudung. Dan jualnya cuma 2 jenis stok. Segi Selama 3 tahun. Gitu. Karena kita emang merasa kemampuan kita ya waktu itu kita ngerti di situ gitu. Kita mau jualan baju, gambar nggak bisa, jahit nggak bisa gitu kan, cari penjahit di mana nggak ngerti, nggak punya kenalan, nggak bener-bener nggak punya background gitu, mau minta tolong ke siapa gitu. Akhirnya kita emang fokus di situ sampai pada akhirnya waktu itu tahun ketiga, waktu itu apa kita coba, kita nanya lagi sama waktu itu pedagang di Tamrin City gitu, Pak kalau jualan baju itu gimana sih gitu. Awalnya pun kita juga nggak produksi Kak. Sama kayak waktu hijab tuh kan juga kita nggak langsung produksi sendiri gitu. Lu sistemnya PO ya? Sistemnya PO. Ini luar biasa banget tuh ceritanya. Jadi ngefotoin yang ada, kita kan juga nggak punya modal tuh waktu itu. Jadi kita datang ke Majestic, kita ngefotoin kain-kain, macam-macam kain yang ada di sana, kita upload di Instagram. Kalau ada yang berminat, beli dulu via BBM. Dulu belum ada WhatsApp gitu-gitu, via BBM
ada yang beli, bayar, kita baru balik lagi tuh ke Majestic buat belanjain itu kainnya. Dulu belum jahit ya, jadi neci ya, pinggirnya itu di neci ke samping toko di Majestic. Majesticnya. Itu berjalan ada setahun. Dari situ kita ngumpulin modal. Baru deh waktu itu mama udah bilang kayak, ayo dong belanja ke Tamrin City, ke Tanah Abang. Kita mama modalin, enggak, kita nggak mau gitu. Karena kita tahu, kita masih belum tahu nih ini punya masa depan yang oke nggak sih gitu, karena kita juga masih kuliah gitu kan. Waktu itu juga kondisinya Athina baru pemulihan abis sakit yang cukup lama, jadi aku juga udah jangan ngoyok dulu lah gitu, yang penting happy deh dijalaninnya sambil belajar gitu kan. Baru setelah setahun punya uang, baru berani ke Tamrin City, ke Tanah Abang. Baru tahun ketiga kenalan, berani Pak. Waktu itu pertama kali aku ingat banget produk yang dijual vanilla clothing itu Rock. Rock Bahan justru jersey, ya. dan itu selama setahun jualan ya model itu tok Kak. Wah. Model itu dong, kalau mungkin yang ada pelanggan vanilla dari lama banget ya, aku nggak tahu. Itu di hafal tahunnya yang Rock payung bahan jersey itu loh Kak. Aku jualnya 95.000 jualnya. Jadi aku ngambil untung kayak cuma 15.000. Jadi aku ngambil tuh dari toko. Gitu. Cuman karena waktu kita ngambilnya cukup banyak gitu ya, misalkan kayak warna 50 itu dulu udah banyak ya. Ya, benar. Jadi dia bolehin kita buat pilih warna dari katalog. Jadi nanti kita bikinin ya Mbak gitu, Mbak mau berapa gitu, misalkan kayak kita pilih 6 warna. Itu boleh 50. Itu setahun kayak gitu sampai akhirnya kita kenalan sama si Dan semua jualan hanya se-Instagram, ada BBM itu juga. Instagram. Jadi Instagram itu sebenarnya cuma platform marketingnya aja ya, platform upload produk katalog gitu. Semua pembelian waktu itu via BBM gitu. Itu awalnya. Jadi 4 tahun pertama, 3 tahun kerudung, 1 tahun rok, baru habis itu pelan-pelan belajar yang lain-lain. Jadi diversifikasi produk itu setelah tahun ke mulai ke 45 lah ya. Oke. Punya apa? Variasi produk. Punya variasi produk. Jadi sekarang udah punya penjahit sendiri. Alhamdulillah udah punya penjahit sendiri, punya tim desain sendiri gitu, anak gambar pattern sendiri, gambar baju sendiri. Oke, udah ada tim pattern sendiri, baju sendiri. Nah, ini kita kumpulin nih activationnya Vanilla yang menurut aku out of the box dan jadi kok bisa gitu kepikiran. Vanilla itu aku dan Athina pengennya Vanilla ada tuh bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu harus berefek ke lingkungan sekitar kita. Ini yang terbaru kemarin 50 content kit untuk UMKM. Jadi kita kasih secara gratis itu satu paket, itu isinya ada ring light. Jadi kan emang kalau itu kan udah jam. Jadi kita tuh membaca zaman dulu waktu Vanilla ada, kita tuh nggak ada nih kayak gini-gini. Maksudnya kayak sini kayak gini tuh nggak ada. Mau nanya ke sama brand tuh juga segan, takut. Gitu kan ya, nggak kenal gitu. Misalkan anggapnya Kak Hana punya brand, mau kenalan Kak, kakak bikin misalkan packaging ini di mana sih gitu. Gak berani. Kalau sekarang karena udah punya temen-temen, kayak misalkan ya aku cerita, aku telepon kajian kayak misalkan kemarin masalah website, Kak web gue gini-gini, udah coba hubungi ini gitu. Semua tuh sekarang bener-bener transparan gitu. Kalau dulu enggak, akhirnya kita mikir kayak kita harus banget nih kasih konten kit buat UMKM karena sekarang zamannya live gitu kan. Jadi kita siapin ring light, terus tripod, kita siapin juga ada kain untuk background dia live, terus kita juga kasih kain sekitar 20 atau 30 meter untuk dia produksi. Kalau dia ini bisnisnya tuh fashion gitu. Terus habis itu kalau yang ini yang baju lebaran untuk tenaga medis ini waktu awal-awal pandemi waktu itu ini kita tuh apa yang bisa kita lakuin karena nggak bisa bikin event offline, akhirnya kita kasih karena kita ini di fashion, ya udah kita kasih untuk tenaga medis yang emang waktu itu lagi covid kan lagi waktu itu lagi tinggi-tingginya kan, kita kasih ini. Terus yang ini tahun lalu kalau ini sebenarnya dari sebelum pandemi juga udah ada namanya Vanilla Menggapai Mimpi. Jadi kita tuh tiap tahun punya program yang kita bikinin produk konsumen. Jadi setiap beli produk itu udah otomatis ikut untuk pembangunan sekolah. Biasanya kita ambil kayak
15.000 atau 20.000 rupiah dari hijab itu untuk kita kaliin, misalkan hijabnya laku 10.000 gitu, kita kaliin dengan 20.000 rupiah itu tadi untuk pembangunan sekolah. Nah yang tahun lalu itu di Kampung Maratau, sekolahnya kayak gini nih, jadi kita emang pilih sekolah-sekolah yang emang bener-bener butuh banget bantuan. Biasanya sih memang di luar pulau, dan biasanya kita kerjasama sama organisasi gitu. Intinya sih kalau ini yang dilihat oleh dilihat oleh konsumen gitu, yang emang yang ditunggu-tunggu gitu, konsumen. Tapi ini pun kan gitu. Baru tahun keberapa tuh? Aku ingat yang pertama kali Vanilla mau bikin batal karena pandemi. Oh iya, jadi padahal itu milestone terbesarnya Vanilla saat itu ya. Itu pertama kali Vanilla mau bikin show gede gitu. Terus tiba-tiba pandemi. Jadi kayak jadi udah sampai technical meeting, udah tinggal kayak Hamin 4 deh. Hamin 4 acara, semua udah lunas, semua udah tinggal jalan aja sih, udah nggak ada yang perlu dipersiapkan. Terus pandemi, jadi ya udah harus batal mau nggak mau gitu. Dan dengan lapang dada ya udah ya. Lapang dada ya udah, mau gimana? Hangus semuanya gitu. Tuh ya. Alhamdulillah hangus sih. Alhamdulillah. Karena emang maksudnya kan misalnya kalau misalkan mau diganti juga, misalkan kayak guest star gitu mau diganti, kita nggak bisa kasih kepastian ke dia kapan pandemi selesai. Jadi kita juga nggak bisa kasih tanggal kan, kapan kamu bisa nyanyi di acaranya Vanilla gitu. Kayak misalkan juga kita waktu itu udah sewa 60 kamar di Four Seasons buat loyal customer-nya Vanilla seluruh Indonesia. Itu juga akhirnya kita tukar dengan hampers lebaran, karena nggak bisa. Jadi dia cuma kasih waktu kayak 2 bulan ya Mbak. Wah ya nggak bisa dong, Covid ini nggak bakal kelar dalam 2 bulan Pak. 2 tahun iya gitu kan. Jadi kalau misalkan Bapak ngasihnya 2 tahun, saya mau nunggu nih, mungkin ada. Dan itu nggak kembali juga tuh 60 kamar di Four Seasons. Dalam bentuk hampers. Dalam bentuk hampers. Jadi kita kayak banyak banget tuh bagi-bagi hampers dari Four Seasons ke teman-teman kanan, karena ya emang dibalikin kayak oh ya udah. Jadi banyak banget, dan konsumen tuh karena konsumen itu sampai nabung Kak. Jadi kita siapin hotel, tiket setengah. Jadi misalkan kayak dia beli tiket berangkatnya, kita pulangnya gitu kan. Jadi kita balikin uangnya dia. Ya, jadi kita tahu karena kita tahu mereka tuh sampai ada yang bilang aku tuh mecah tabungan loh Kak buat beli tiket ke Jakarta, karena tuh rata-rata dari luar Indonesia. Jawa. Dari Jawa ya. Jadi kita tahu kepengennya mereka tuh kayak apa buat datang di eventnya Vanilla. Jadi luar biasa. Kita ganti deh. Siapa di sini yang dari luar kota? Tuh, di sini juga udah banyak dari luar kota loh. Dari mana aja coba kita pengen tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Jasmina Fidina dari Tasikmalaya. Siapa lagi lebih jauh lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni dari Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian, Pak Dokter dan Kak Intan. Saya Dewi Emak Aira dari Cilegon, Banten. Terima kasih. Wah, aduh ya Allah, grogi banget nih. Ini udah dipersiapkan dari rumah sebenarnya. Iya, udah banget. Pokoknya terniat banget. Boleh 2 ya? Yang pertama tadi yang soal charity. Jadi kalau misalnya ada acara baksos dan lain sebagainya itu saya juga pengen gitu, kayak terinspirasi gitu kan. Tapi ada kendalanya, yaitu entah itu dari overthinkingnya saya atau mungkin dari komentar-komentar netizen. Katanya kalau misalnya sumbangan kayak gitu, sodako kayak gitu jangan dipamer dong, nanti ria kayak gitu. Tapi di sisi lain saya pengen gitu, karena terinspirasi dari salah satunya Vanilla juga gitu. Jadi gimana nih baiknya gitu, saya pengen seperti ini gitu ya, sumbangan gitu, bakti sosial, ngasih apa ke siapa, ke sekolah mana gitu. Tapi kalau nggak dipublish kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya dipublish takutnya jadi ria gitu. Jadi gimana nih Kak
tanggapannya, solusinya buat overthinkingnya saya ini. Yang keduanya, saya mau tanya kalau untuk endorsement artis nih, Kak Intan, endorse artis dulu atau sukses dulu gitu. Jadi kan bingung tuh di antara itu. Karena kalau misalnya nunggu sukses dulu, kapan suksesnya gitu kan? Kalau nunggu kalau artis endorse artis dulu, berapa budgetnya gitu kan? Seperti itu. Terima kasih. Ini juga bisa ditanyain sama Mas Yasin ya. Ini kalau tentang endorsement bisa dijawab mau sama Audi atau sama Yasin nih? Yasin aja. Tapi Mbak Met juga lumayan sering loh. Ada satu fase di mana aku ngerasa timeline aku kenapa semua orang pada ke Mbak Met, ya kan? Gitu. Nanti kita bahas. Mau jawab pertanyaan yang mana dulu? Langsung dijawab. Charity, langsung dijawab ya. Oke. Dan langsung dapat hadiah dong. Wah, terima kasih. Nggak sia-sia Mbak, jauh-jauh nih. Terima kasih. Oke. Ya jadi langsung dijawab, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau soal charity, dulu juga awal banget Vanilla tuh kita udah nanya ke banyak guru kita, banyak ke ustazah nih, kita mau ngejalanin bisnis, niatnya bisnisnya ini bermanfaat buat banyak orang. Tapi kita mau semuanya itu transparan. Gitu, gimana Ustadz? Apakah ya itu pertanyaannya sama kayak kakak tadi, jadi riak nggak sih? Alhamdulillah nggak hanya satu guru yang menjawab, tapi kita nanya hampir ke 10 ustadz, jawab insya Allah kalian niatnya tuh transparan, jadi insya Allah nggak riak. Biarkan orang berkomentar kalau menganggap kalian sombong, biarkan orang beranggapan kalian tuh riak. Ngapain sih sedekah digembar-gemborin gitu kan, ngapain sih sedekah kok disombong-sombongkan. Pada akhirnya alhamdulillah dengan Vanilla transparan nunjukin, misalkan kita dapat donasi kayak waktu itu ke Syria, semua hasil penjualan hijab sebesar hampir 500 juta itu kita nggak ambil untung 1% pun. Waktu itu Atina sendiri yang bawa bantuan ke perbatasan Syria waktu itu kita tunjukin uangnya masuk segini, kita serahkan semua ke ACT, ada kwitansinya waktu itu ya, waktu tahun 2019. Atina bawa paket-paketnya langsung dengan pesawatnya itu, pesawat barang paketnya dibawa ke sana, kita tunjukin ke konsumen bahwa ini loh emang bener-bener yang membutuhkan tuh bener-bener menerima langsung gitu. Maksudnya pada akhirnya alhamdulillah yang kita dengar, yang kita tahu banyak banget teman-teman brand yang akhirnya besar bersama Vanilla juga karena mereka tuh juga gede di charity-nya. Program charity-nya. Jadi alhamdulillah Vanilla juga udah menginspirasi banyak brand untuk charity. Jadi kakak kalau emang misalkan yakin itu niat baik, harus segera dilakukan gitu. Insya Allah Allah akan tolong. Pasti ada aja sih omongan-omongan gak enak itu, tapi yakin apapun yang kita lakukan itu kalau itu untuk Allah, pasti Allah akan tolong, Allah akan mudahkan. Masya Allah, ini kayaknya aku pengen nodong mama juga nih gitu. Karena di setiap interview Intan selalu bilang mama yang paling banyak ngebantuin ya Ma ya. Iya betul. Boleh dikit aja mah gitu, karena kemarin nih mamanya juga viral nih. Boleh diceritain kemarin gimana mama ngeliat Intan deh yang dari dulu sampai sekarang dan nge-support Intan untuk terus ada kegiatan charity-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahu ya, kemarin viral lebih dari 10 juta penonton. Itu kalau bukan dari Allah tidak mungkin. Saya bukan artis, saya usia 65, cucu saya 10, viral seperti itu. Intan Tina bete, wah kok mama ya yang viral, nggak cuma Vanilla nih. Alhamdulillah itu yang sama sekali di luar dugaan. Bersama Cinta Quran, Ustadz Fatih Karim ingin berbagi kebaikan. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak saya. Setiap langkah kamu harus ada kebaikan. Setiap langkah kamu harus bermanfaat untuk orang lain. Semakin tinggi kamu, angin menerpa semakin kencang, nggak apa-apa. Ada Allah yang melindungi kamu. Jangan takut. Kalau kamu takut riya, bagaimana kita mendengar Utsman, sahabat Rasulullah, yang sampai sekarang rekeningnya masih ada loh Utsman itu. Cita-cita jadi Utsman. Orangnya meninggal tapi masih bermanfaat.
Korma waktu haji itu dari kebun Usman, gratis. Waktu puasa, umroh di masjid itu dari sahabat Rasulullah. Harus diberitakan, bukan untuk ria. Kalian mau beritanya cuma joget-joget, cuma yang itu, yang negatif? Enggak. Kebaikan itu harus diberitakan supaya anak turun kita meniru apa-apa yang baik dari pendahulu. Itu tujuannya, bukan ria. Ad-dunia, kata Allah, niatmu apa? Emang ada orang sedekah niat ria? Insya Allah nggak ada ya, insya Allah. Pasti niat menabur kebaikan, mencari ridhonya Allah. Berikan yang terbaik, dibalas dengan terbaik. Masya Allah, terima kasih Mama Aisyah. Jadi setiap kebaikan itu ya sebaiknya ya dipublikasikan gitu, karena niatnya ya mau menyebarkan kebaikan gitu. Oke, kita balik lagi ke bisnis ya, dengan menyebarkan kebaikan ini. Endorsement, kapan sih saat yang tepat untuk endorsement? Ini pertanyaan ke 127 juta kali ke Modestok ya gitu. Kayaknya butuh diyakinkan terus, mereka tuh maju mundur kapan sih harus endorsement gitu. Kalau dari Vanilla, strateginya gimana? Oke, kapan endorsement, sama siapa, seperti apa dulu sih faktor-faktor yang dipertimbangkan? Nanti dari Bamet juga, karena pasti kan pendekatannya berbeda ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Vanilla tuh dulu awal-awal tuh yang di endorse tuh kalau 2013 itu Kak Tata Julia. Oh, Tata justru. Iya. Aku pikir nada. Enggak. Nah itu tuh udah itu udah agak lumayan, itu udah jualan baju tuh Nada. Tuh maksudnya udah agak minimal Tata, sama dulu ada influencer dari Padang tuh namanya Kak Anya Sonia. Tuh ada, aku inget banget. Emang kenalan gitu atau? Enggak, kita nekat aja sih hubungin. Jadi emang sebelumnya belum kenal? Emang gak kenal. Oke. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau punya bisnis tuh usaha emang bukan masalah punya uang atau enggak sih, tapi mental modal nekat itu tadi, berani gitu. Maksudnya jangan takut ditolak gitu, jangan baper ditolak. Iya gitu, sampai sekarang pun Vanilla masih sering kok ditolak tuh, masih sering misalkan sama pabrik kain, udah segede Vanilla ditolak pabrik kain tuh sering, ditolak artis tuh juga sering. Ditolak apa IT? Artis, Artis, misalkan oke. kita mau ngajak photoshoot atau apa tuh ditolak juga sering. Jadi ya, tapi ya nggak apa-apa, karena ya namanya bisnis usaha tuh kayak gitu. Yang penting mentalnya aja gitu. Balik ke endorse, dulu emang kita tuh kalau endorse pertama harus sesuai sama pertama kemampuan dulu ya, kemampuan kita buat. Pertama kan endorse itu pasti nggak ada yang gratis gitu kan. Sekarang gitu, semuanya tuh berbayar gitu. Dan setauku sekarang itu endorse influencer atau selebgram itu udah mahal banget. Karena mereka kerjanya dari sana. Nah gitu, karena mereka dari sana. Bahkan mungkin kalau ngelihat Vanilla sekarang kok endorse-nya artis terus ya. Gitu, karena kita berhitung, kalau Vanilla sekarang berhitung dan kita ngelihat setelah riset kayaknya mendingan langsung pakai artis aja. Kalau punya uang ya, potensinya. Kalau ada uangnya mendingan pakai artis, karena kadang sekarang ke influencer itu bukan aku bilang kalian jangan endorse gitu, enggak. Endorse itu harus. Udah harus ya kalau dari Vanilla. Bisa, karena emang itu udah mutualisme sih. Kita butuh mereka punya followers, mereka punya kekuatan sama followersnya mereka, kita masuk, tapi emang harus pinter-pinter pilih sesuai nggak sih. Misal aku mau endorse Kak Hana deh, tapi produknya misalkan himar gitu kan, padahal Kak Hana nggak pakai himar. Atau misalkan endorse-nya pelek mobil gitu, nggak nyambung gitu kan, padahal followersnya Kak Hana tuh ibu-ibu gitu, cewek-cewek yang modest fashion, nggak nyambung gitu. Nah itu harus pinter-pinter ngelihat dari situ sih. Jadi jangan sampai kita udah bayar influencer mahal tapi salah lihatnya, dan dilihat lagi umur followersnya. Misalkan Kak Hana nih followersnya misalkan rentang 25 sampai 35 nih, tapi ternyata produk kalian itu lebih mature lagi gitu. Ternyata produknya untuk 40 tahun ke atas misal, nggak masuk gitu. Atau sebenarnya produk kalian itu buat ABG gitu, 25 ke bawah, berarti endorse-nya harus yang anak-anak kekinian banget, anak-anak TikTok. Sekarang udah ada TikTok ya, jadi emang harus pintar banget milih celah dan milih
influencer gitu. Dan yang dilihat tuh kadang-kadang yang dilihat apanya dulu nih kalau dari Vanilla? Image si influencernya atau followers dari influencer itu? Sebenarnya jumlah followers itu nggak menentukan, tapi lihat engagement dia Sama followersnya. sama followersnya gimana. Ada salah satu followers, ada salah satu influencer, aku nggak perlu menyebut siapa. Mungkin kalau lihat dari image-nya dia, image-nya dia mungkin ya biasa aja gitu ya. Tapi dia followersnya dia mungkin nggak terlalu banyak, tapi dia punya engagement yang gede banget gitu, Deket gitu sama followersnya ya. deket sama followersnya gitu. Nah, itu boleh dicoba. Tapi Vanilla juga pernah, itu dia engagementnya tuh bagus banget nih kalau konsumen. Ya udah, akhirnya Vanilla Endorse lah dia. endorse sama dia, photoshoot sama dia. Laku nggak Kak Intan? Iya. Kenapa? Ternyata followersnya dia itu tadi anak kekinian banget gitu Kak. Jadi anak yang aku TikTok banget gitu lah baju. Dia tuh hijabnya pas Mina kayak cuman bisa lempang gitu doang. Terus dia bajunya tuh yang benar-benar anak muda banget lah. Itu bukan yang kayak misalkan blues yang ibu-ibu. Kita kan kalau Vanilla tuh masih ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu muda gitu. Nah kalau yang si dia ini tuh dia bener-bener anak kuliahan. Jadi nggak pas gitu. Ya laku sih laku, tapi nggak yang Dar gitu udah ya. booming. Padahal prediksi kita itu bakal dari karena dia tiap collab sama brand lain itu langsung dalam 5 menit tuh sold out gitu. Tapi sama si dia ini waktu Vanilla, oh berarti ini nggak pas nih Buat Vanilla Nah, dan nggak itu apa-apa juga pelajaran ya. tuh. Dan nggak apa-apa gitu, maksudnya kan mencoba. Jadi kita tahu nih kalau kita mau photoshoot lagi ngajak influencer, terus misalkan mau endorse dia. Jadi biasanya Vanilla tuh kalau endorse tuh kayak ngambil yang bundling karena biasanya paketnya lebih murah gitu. Misalkan Oke. kayak oke Ini deh, informasi juga nih, ada paket iya, bundling ya ada sama paket influencer. bundling. Jadi misalkan kayak 2 kali upload feed, misalkan 2 story dalam jangka waktu misalkan 2 bulan. Biasanya misalkan 10 juta jadi 5 juta tuh kan lumayan banget kan buat kita pengusaha. Nah gitu tuh, jadi ngambil bundling tapi ternyata nggak terlalu efek nih. Jadi itu emang harus dicoba, belajar dari situ. Belajar kalau kita nggak coba kan kita Nggak tahu. Oke. Oke, kalau dari Bamet nih gimana pengalaman endorsement? Iya. Ada budget khusus? Gimana? Ada budget khusus ya kalau endorsement? Jadi ini agak unik ya, karena dalam pemasaran layanan kesehatan kita dibatasi dengan berbagai macam kode etik lah ya. Itu satu. Yang kedua, saat kita mempromosikan produk layanan kesehatan, jasa lah ya, itu kan untayannya panjang ya. Ini masalah kita juga. Itu nggak semudah kita mengendorse orang untuk produk yang siap beli, siap pakai, entah itu makanan atau consumer good gitu kan. Karena kan dari terpapar pesan sampai dia dapat produk kan lebih simpel ya. Kalau klinik itu kayak menarik nih, tapi klinik loh orang di terapi macam-macam, 1-2 kali orang nggak mempan, 2 kali 3 kali mungkin dia lihat, oh temannya pakai juga, baru muncul tuh keinginan ingin tahu, baru ingin tahu lihat Instagramnya aja, mau bikin janji nanti lagi deh, muncul lagi Dokternya bikin siapa janji, gitu ya? dokternya siapa, ketemunya pun mungkin dapatnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lalu nanti belum lagi ada perubahan jadwal sampai klinik mungkin dokter terlambat atau Jakarta macet dia terlambat gitu kan. Jadi untayannya tuh panjang gitu. Sehingga kita saat memutuskan untuk mengendorse seseorang itu betul-betul kita pertimbangkan ya. Bukan kita pilih tapi kita pertimbangkan betul-betul. Yang pertama adalah layanan yang kita sediakan tuh harus suitable sama kebutuhan dia. Gitu. Harus kebutuhan dia dan kita harus yakin produk kita ini kalau kita nge-endorse lagi kamu akan pakai gitu. Nah mungkin itu ya secara idealis sebagai kita pembuat produk atau business owner kita harus yakin sama produk kita gitu. Gimana caranya supaya yakin? Ya kita pakai dulu juga kan gitu kan. Kita pakai juga dan kita yakin saat kita endorse orang dia nggak kita pakai cuma karena ada deal bisnis gitu kan. Entah itu barter, exposure atau entah itu dibayar dan lain-lain. Tapi kalau khusus Bamet, memang kita nggak melakukan deal bisnis yang seperti tadi passion kita bertukar, kita bayar sejumlah uang dan lain-lain ya, karena kita kan nggak bisa menjanjikan barang gitu ya. Kita mensupport berupa service dan itu bukan
barang jadi yang terlihat nantinya. Jadi endorsement menurut saya perlu. Nah, pertanyaan yang penting adalah kapan gitu kan. Nah, menurut saya kita harus bikin mapping produk kita, ya. Si endorsement itu sekarang nih secara aktual menurut saya nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus tumbuh bersama komunitas di mana produk itu tumbuh juga. Nah, penting nih, dia harus tumbuh sama komunitas di mana dia tumbuh juga Iya. gitu ya. Makanya kita menjelma, kita harus berubah, kita tuh provide lifestyle ke masyarakat. Karena kalau orang di campaign, ayo kamu berobat ke dokter kan orang sakit gitu kan. Tapi ini kan lifestyle, orang quality of life gitu. Nah, begitu kita masuk ke quality of life itu kan ikutannya keterkaitannya banyak. Orang sehari pakai brand fashion, dia minum kopi kekinian, dia makan roti-roti kekinian dan lain-lain. Nah, dari situ kita mulai tuh building komunitas mana ya kira-kira yang bisa saling terkoneksi. Karena kalau kita sendiri dia endorse, sekarang lihat deh view Instagram 1-3% aja kan. Mau dia followersnya berapa million, lihat aja viewnya berapa, engagement tadi kan. Dan sekarang itu jenuh sekali, banyak sekali produk yang sama. Jadi bisa aja kita habiskan budget yang sama sekian puluh juta, tapi mungkin dampaknya nggak sebesar saat beberapa tahun yang lalu. Betul, setuju. Nah, bisa kita alokasikan. Tadi sekarang udah mulai berkembang yang nano, mikro dan lain. Masalah kita bergerak dalam, yuk kita coba deh. Gimana sih cara building community? Dulu gampang patokannya. Dulu Bamet, dulu ada pet ya, pet. Pet tuh 300 ya maksimal, 800 ya. Iya. Dulu kita targetnya kalau sampai pet itu kan sangat pribadi ya, nggak ada yang bisa lihat, hanya komersial. Saya bilang kalau sampai nggak tinggi-tinggi deh exposure target kita mau bagaimana. Yang penting sampai ada yang ngomongin petnya dia tentang Bamet yang kita nggak tahu diomongin, itu menurut saya kok pencapaian karena itu sangat private sekali. Nah, dikaitkan juga sama data statistik. Sekarang tuh layanan kesehatan nomor 1. Kenapa orang datang itu karena rekomendasi orang dekat gitu, tetangga. Jadi ini tadi ke industri masing-masing lihat deh entry-nya itu di mana. Kalau dari kesehatan nomor 1 dari keluarga, tetangga, ya orang dekat lah, teman dan lain-lain. Nah, sekarang keluarga, kerabat, orang tua, tetangga ini kan berinteraksi di media sosial. Nah, jadi sekarang kita mulai menyasar lagi. Kalau gitu sebenarnya yang perlu kita Yang perlu coba tes. Coba dilihat lagi yang perlu kita provide dan support duluan justru teman-teman kita dulu yang punya follower mungkin nggak terlalu banyak tapi dia cukup didengerin, dia diperhatikan gitu ya. Makanya sekarang berkembang tuh yang follower 1000, 5000, 10000 itu yang justru sekarang yang mau menggerakkan bisnis gitu. Tapi kalau mau bicara dalam tanda kutip penciptaan, boleh aja cari artis yang nomor 1 di Indonesia, pasang billboard itu udah cukup gitu kan. Tapi membangun image ya. Jadi saya rasa sekarang endorsement itu masih diperlukan, tapi kita harus benar-benar lihat lagi produk kita karakteristiknya seperti apa, dan saya rasa harus membangun komunitasnya juga gitu. Dia terkait dengan apa? Kalau sendirian ya hilang gitu. Oke. Jadi kayaknya itu juga yang akhirnya membuat para brand mau nggak mau harus tanda kutip gaul nggak sih? Maksudnya dia juga harus punya pertemanan yang luas gitu. Nah, berarti pasti harus gaul ke sini, bangun koneksi ke sana, ke sini, karena dari situ dia bisa word of mouth produknya sendiri ya gitu. Mungkin dari Bamet juga karena dimulai dari circle terdekat adalah teman-temannya Audi ya. Iya nggak? Coba ditambahkan. Coba. Bu. Pengalaman ya. Ini kenapa kalau bahas endorsement lama banget? Karena ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan di setiap kita bikin webinar ataupun sesi online gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal dulu, saya Audi, istrinya Yasin. Kebetulan sama-sama membangun Bamet bersama. Kalau ditanya tentang endorsement, dulu kita di awal ya ngomongin awal-awal kita membangun Bamet, nggak ada budget sama sekali. Jadi benar yang tadi Mbak Hana bilang, kita mulai dari kecil, kita start from what we have dulu. Aku
paling dekat sama teman-temanku termasuk Mbak Hana gitu dan teman-temanku yang lain, ya kita tawarin. Jadi aku menganggap teman-teman terdekatku itu sebagai focus group discussion. Iya, buat aku ingat banget berapa tahun yang lalu kita diundang makan ya. Cuman bersepuluh, ada dokter siapa yang pertama kali di Bamet yang paling senior? Dokter Didit. Jadi di situ kita cuman ngomongin tentang kebiasaan kita pakai kulit gitu ya. Pakai krim malam, pakai skincare. Make up kalau nggak salah. Pakai make up. Jadi benar-benar cuman berenam apa berdelapan ya, kita teman-teman dekat makan bareng, kayak ngobrol bareng. Tapi dari situ justru akhirnya nyobain. Iya, jadi dimulai dari teman-teman terdekatku yang gratis gitu dan yang aku tahu juga sincere kalau ngasih saran dan masukan gitu ya. No hard feeling juga, nggak ada baper-baperan gitu. Jadi dimulai dari cobain dong ke klinik gue gitu kan. Ada dokter spesialis kulit, gini-gini kita sambil mengenalkan brand kita gitu. Alhamdulillah mau, alhamdulillah cocok. Dan dari situ aku belajar bahwa mau kita endorse siapapun, kalau produk kamu atau jasa kamu tidak mumpuni, nggak akan survive. Jadi menurut aku yang paling penting adalah kualitas produk atau layanan itu sendiri. Jadi yang paling ampuh marketingnya itu adalah dari mulut ke mulut. Gimana caranya itu bisa dari mulut ke mulut diomongin sama banyak orang ya karena produk kamu bagus, karena layanan kamu bagus. Jadi kalau ditanya tentang endorsement, menurut aku ya penting nggak penting, tapi paling penting kamu memperbaiki produk sama jasa yang kamu jual dulu gitu. Oke, jadi tetap yang utama adalah produk. Yes.